Perlu kita meminta pendapat dari Bapak Pendeta terkait dengan Bapak Anies Baswedan yang pada saat menjabat gubernur bagaimana kebijakannya kepada kaum non-muslim. Label intoleran ini kan mulai muncul ketika 2016-2017 ketika dia akan mencalonkan diri sebagai gubernur pada saat itu. Ya, betul. Nah, di dalam persaingan ini kemudian muncullah label itu. Menyaksikan bahwa Pak Anies kok tidak pernah marah ketika orang ucap kata-kata yang tidak berkesan. Kok dia nggak balas? Kenapa tuh Bapak Pendeta? Menurut Bapak Pendeta? Itu merupakan manifestasi dari kepribadiannya yang dewasa karena dia bukan hanya sopan tapi stabil. Stabil. Kepemimpinan, kepribadian yang stabil. Banyak orang bilang Pak Anies kok santun sekali ya. Ya, dia bukan hanya santun, dia stabil. Kalau hanya santun, pelayan-pelayan juga santun. Ya. Tapi dia stabil. Artinya, dia diangkat tidak terbang, dia ditekan juga tidak frustrasi. Dan itu yang tadi, dia mau dihujat, dicaci maki, dia tetap stabil. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Fritz Alorboy, selaku host Langkah Anies Channel. Langkah Anies adalah sebuah media yang memfokuskan pada Pak Anies Baswedan. Kita ketahui di akun TikTok, di Facebook, di YouTube, dan Hello lain sebagainya sudah menayangkan banyak hal. Hari ini kita live di Facebook, TikTok bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Stepar Supit. Amin. Saya banyak mendengar beliau, saya banyak menonton video-videonya, saya banyak membaca beritanya tentang intoleransi, tentang toleransi, tentang Bapak Anies Baswedan ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya akan bertanya-tanya dulu kepada Bapak Pendeta yang menurut saya keren dan luar biasa. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Bang Fritz. Waduh, shalom. Sehat-sehat Pak Pendeta? Ya, sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan, hari ini saya bisa ketemu secara langsung. Amin. Karena sudah sekian lama saya pingin sekali ketemu dengan Bapak. Ya. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa ketemu narasumber kita yang hebat. Dan menurut saya perlu kita meminta pendapat dari Bapak Pendeta terkait dengan Bapak Anies Baswedan yang pada saat menjabat gubernur bagaimana kebijakannya kepada kaum non-muslim. Saya tanya dulu Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta silakan perkenalkan nama, dari mana Pak Pendeta, silakan Pak. Ya, terima kasih Bung Fritz. Jadi saya Stepar Supit. Saya pendeta dari Gereja Bethel Indonesia dan kemudian saya sempat juga melayani di PGIW DKI. PGIW. Selama 2 periode. Dan dari tahun berapa Pak Pendeta? Waduh, kita selesainya 2023, 2024. Bukan, jadi 10 tahun. 10 tahun ya? Dari sejak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, berarti masih menjabat Pak Anies Baswedan? Oh, masih. Oke. Masih. Baik. Bapak, Ya. saya ingin mendengar bahwa banyak orang di luar sana, termasuk di ruang TikTok, di komal-komal TikTok, YouTube, Facebook, mengatakan bahwa Pak Anies itu intoleransi. Pak Anies itu menyebarkan isu agama untuk menang pilkada. Tapi ketika ia menjabat sebagai gubernur, kita mau mendengar apa respon. Sebelumnya, Bapak Pendeta tolong sedikit jelasin dulu apa itu toleransi menurut Bapak Pendeta. Toleransi dan intoleransi. Silakan. Ya, jadi kan kita paham bersama toleransi itu kan artinya kita mau menghargai sesama pendapat orang, menghargai sesama pendapat orang, sikap dan lain sebagainya. Nah, kalau intoleran itu dalam kata gampangnya pingin menang sendiri aja. Pingin menang sendiri saja. Jadi tidak mau tahu dengan kondisi orang lain, situasi orang lain. Pokoknya apa yang dia inginkan, dia ingin itu aja yang menang dan yang ditonjolkan. Apakah intoleransi itu bagian dari Pancasila? Iya, saya kira bahwa mau tidak mau itu kan keberbedaan itu kan adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Itu given, pemberian dari Tuhan. Bahwa saya dengan Bung Fritz memang sudah berbeda. Anda Alor, saya Minahasa. Betul. Tetapi di keberbedaan ini yang merupakan pemberian ini, ketika kita menjadi satu bangsa,
ketika kita bersama-sama, ya kita mesti saling toleran satu dengan yang lain. Saya nggak boleh menang sendiri. Oke, belum menang sendiri ya, berarti Iya. ada egoisme di situ. Iya, Istilah kasar simbiosis mutualisme. kalau Iya, di mesti, ilmu biologi. iya, mesti ada. Ini yang menarik Pak Pendeta. Ya, Banyak orang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan itu intoleransi. Menurut Bapak Pendeta, ketika Bapak Pendeta menjabat sebagai pendeta di saat Pak Anies juga menjabat sebagai gubernur ya. DKI Jakarta, gimana respon Pak Anies kepada orang-orang Kristen pada khususnya? ya, kalau kita misalnya menarik sejarah rekam jejak dari Pak Anies, bahwa label intoleran itu sudah tidak relevan. Oleh karena pertama, dia kan seorang cendekiawan. Dia lahir dari keluarga kampus lah. Jadi yang selalu dikedepankan adalah intelektualitas, sesuatu yang masuk di akal. Kemudian dia punya religiusitas juga cukup bagus kalau lihat Religius, dari sejarah Pak Anies kan, dari rekam jejaknya. Nah, label intoleran ini kan mulai muncul ketika 2016-2017, ketika dia akan mencalonkan diri sebagai gubernur pada saat itu. Ya, betul. Nah, di dalam persaingan ini kemudian muncullah label itu. Nah, kemudian ada juga Boleh saya muncul potong, Pak? ayat-mayat. Ketika di tahun 2016-2017, perasaan Bapak bagaimana tuh? Ya, saya sendiri sih belum terlalu mengikuti ya, cuman saya dengar saja tentang persaingan-persaingan gubernur pada Meskipun waktu itu Bapak kan. sudah tinggal di DKI Ya, Jakarta, sudah tinggal sudah di berapa DKI. lama tuh Bapak Pendeta? Oh, saya sudah 20 tahun di sini. 20 tahun di DKI Jakarta, otomatis mengetahui tentang gubernur ganti gubernur ya, Bapak? Ya, Oke. ya, saya sudah ikuti. Nah, lanjut Pak. Tadi. Ya, jadi sebelumnya kan tidak ada label terhadap Pak Anies bahwa dia intoleran ketika dia sebagai rektor termuda. Rektor termuda. Ya, kemudian dia menjadi Menteri Pendidikan. Betul. Itu tidak ada sama sekali. Tetapi ketika dia dicalonkan untuk menjadi gubernur, nah persaingan politik muncul. Dan salah satu untuk mendiskreditkan dia, yaitu dilabelilah dia dengan intoleran. Intoleran. Dan itu sebenarnya Bung Fritz, itu saya rasa tidak cocok. Dan itu yang dia digembar-gemborkan, dia sendiri tidak tahu itu. Saya kasih Apa yang contoh. dia sampaikan itu dia sendiri tidak tahu Dia menurut sendiri, Bapak. iya, jadi apa yang dilabelkan ke dia bahwa dia intoleran, dia sebenarnya tidak tahu. Jadi contoh misalnya sering kedepankan ayat mayat misalnya. Ayat mayat ya. Ya, taruh di masjid dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dia tidak tahu Itu benar menurut enggak, Pak? pengakuan dia. Karena ada Itu satu tidak host betul. yang pernah memposting dan membantah bahwa jangan jual ayat dan mayat. Menurut saya itu ditujukan ke Pak Anies. Ya, Benar betul. nggak ayat dan mayat itu yang disampaikan itu? Di dalam kick and di double check, Kick and di double check? iya kan Pak Anies sudah klarifikasi bahwa ketika itu dilabelkan, kemudian poster itu ditaruh di satu tempat, Pak Anies sudah datang di situ. Bahkan dia sudah menulis surat, jangan menggunakan cara begini. Berarti ia yang menghimbau kepada Dia rakyat menghimbau untuk tidak dan tarik itu poster itu karena terbantahkan bahwa selama ini orang mengatakan bahwa Pak Anies yang melakukan hal itu, Oh, tidak betul. bukan orang lain. Orang lain yang melakukan dan dia justru melarang untuk dilakukan itu. Pak Anies melarang orang mengatakan ayat dan mayat. Jadi ingat itu baik-baik, sudah dibantahkan oleh Bapak Pendeta. Yang berikut Bapak Pendeta, apakah itu yang menjadi dasar Bapak sangat menyukai Pak Anies Baswedan? Ya, sebenarnya saya sendiri kenal beliau kan ketika dia waktu dia rektor di Paramadina. Berarti sudah kenal. Sudah. Sosoknya Bapak tahu persis. Sudah. Cuman belum terlalu dekat waktu itu karena kita sudah pernah berdiskusi, kemudian sudah pernah ikut ceramah dia. Kemudian dia jadi menteri juga, dia punya program Indonesia Mengajar, saya punya program Indonesia Cerdas. Indonesia Sama-sama Cerdas, Iya, Indonesia Mengajar. Oh, cocok. Iya, sama-sama mengutus guru ke remote area, daerah 3T. Itu di mana saja tuh daerah 3T, Pak? Ya, daerah 3T itu banyak sebenarnya. Indonesia Timur paling banyak kan, kalau menurut data dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, banyak itu. Itu Pak Anies yang kasih juga kepada Bapak atau gimana tuh? Oh, enggak, Pak Anies bikin sendiri. Indonesia Mengajar Indonesia itu Mengajar. sangat terkenal dan sangat bermanfaat. Kemudian kami juga buat Indonesia Cerdas, tetapi polanya hampir sama dengan Indonesia Mengajar. Nah, di situ saya semakin belajar dari Pak Anies justru. Belajar dari Pak Anies. Pak, ini
sosok Pak Anies selain daripada itu, adakah yang lain? Mungkinkah ketika masih rektor ia memperhatikan non-muslim begitu Pak? Oh, saya kira kan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Universitas Paramadina adalah universitas muslim tapi sangat moderat. Sangat moderat? Sangat moderat. Mulai dari pendirinya itu yaitu Nurholis Majid, Cak Nur, sampai seterusnya itu sudah menjadi kesan umum bahwa ini universitas muslim yang terkemuka tetapi sangat moderat. Banyak dan yang mengatakan nasionalis. bahwa ketika 2017 Ya. Pak Anies menggunakan isu dan agama, isu agama maksudnya, lalu mengalahkan lawannya. Ya. Terus benarkah ketika ia menjadi gubernur kata-kata itu seturut dengan perbuatan? Sangat tidak benar dan Sangat tidak 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 pada realita yang sebenarnya. Jadi itu hanya dilabelkan pada pemilu. Memang Pak Anies kehebatannya yaitu dia tidak mau segera membantah. Tetapi selalu dia mengatakan kepada kami dalam beberapa percakapan, ya dia bilang, Pak Supit, tidak usah kita menjawab pernyataan dengan pernyataan, tapi mari kita menjawab pernyataan dengan kenyataan. Keren, mari kita menjawab Pernyataan dengan dan kenyataan. Realita lapangan. Ya. Nah, selama beliau menuntaskan kepemimpinan 5 tahun secara tuntas, label-label itu sudah terbantahkan. Bahwa bilang dia intoleran, Jakarta akan jadi Surya, akan banyak kekacauan. Mungkin saya nggak tahu Fritz sudah berapa lama di Jakarta, tapi Baru saya sudah mendekati 4 tahun. Saya sudah 20 tahun lebih. Dan zaman pemerintahan Pak Anies saya ada, itu sama sekali tidak ada. Malah Jakarta adem. Adem Damai. di masa kepemerintahan Kepemimpinan Pak Anies. aman benar. Aman, tidak ada bilang ada gereja ditutup atau Natal bagaimana Pak? Oh, Natal apalagi. Yang sangat terkenal yaitu Christmas Carol. Christmas Carol itu di mana Pak? Itu sepanjang Jalan Sudirman, Tamrin. Sudahkah dilakukan oleh gubernur sebelumnya? Oh, sebelumnya. Belum pernah. Belum pernah. Ingat itu baik-baik. Christmas apa Pak? Tadi Christmas Carol. Christmas Carol, Christmas Carol. hanya dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di jalan mana Pak? Jalan Tamrin dan Sudirman. Ya, Jalan Tarmin Sudirman. Jadi di beberapa spot-spot itu difasilitasi difasilitasi oleh Pak Anies. oleh Pak Anies melalui Pemprov. Ya. Jadi mereka menyediakan panggung, sound system, malah makanan dan lain sebagainya. Kemudian grup-grup dari gereja-gereja, universitas dan lain sebagainya, kelompok-kelompok Kira-kira memuji berapa orang Tuhan. yang datang tuh Pak? Waduh, itu mungkin pada saat itu mungkin ada sekitar 50 lebih grup. 50.000 grup. Kenapa tidak diviralkan di media sosial? Karena tidak diviralkan di media sosial, makanya banyak orang yang tidak tahu informasi itu. Ya, karena memang Pak Anies itu dia punya, saya menganggap itu ketulusannya. Apa yang dia lakukan memang kadang sekali dia membawa media. Karena dia punya pedoman, saya mau bekerja bukan untuk diliput. Oh ya, saya mau bekerja untuk bukan diliput. Iya, itu sebabnya. Nah, itu pun terjadi secara natural saja. Nah, Bung Fritz, saat itu sempat kan kita agak dicekam ya sedikit dalam arti mau jabat tangan saja bilang selamat Natal kan enggan. Iya, enggan. Bahkan betul. kemudian di blow up. Wah, ini begini-begini tidak boleh selamat ucapan Natal. Iya kan, sempat di beberapa daerah kan. Betul beberapa daerah. Kalau di Jakarta Di bagaimana? Jakarta jangankan selamat ucapkan, nyanyi di pinggir jalan. Nyanyi, itu rame-rame. Di area rame, di area umum. Terus Nyanyi. apalagi yang teman-teman mengatakan bahwa Pak Anies itu intoleransi, terbantahkan oleh Bapak Pendeta. Terus Pak Pendeta. Dan yang hebatnya, ketika itu terjadi, tidak ada pertentangan, tidak ada orang yang protes. Oh, kenapa ini? Jangankan pegang tangan, untuk nyanyi aja di pinggir jalan, harusnya kan ada orang yang protes kan? Ya betul, saat itu FPI dan yang lain yang dikatakan teman-teman Bapak Anies mendukung itu angkat bicara? Tidak. Tidak sama sekali, artinya Pak Anies betul-betul membuat sebuah terobosan yang baik. Yang berikut Bapak, saya hari ini menyaksikan bahwa Pak Anies kok tidak pernah marah ketika orang maki, orang ucap kata-kata yang tidak berkesan. Kok dia nggak balas? Kenapa tuh Bapak Pendeta? Menurut Bapak Pendeta? Itu merupakan manifestasi dari kepribadiannya yang dewasa. Cocok jadi seorang pemimpin? Bang? Sangat cocok, karena dia bukan hanya sopan, tapi stabil. Stabil. Kepemimpinan, kepribadian yang stabil. Banyak orang bilang Pak Anies kok santun sekali ya.
Ya, dia bukan hanya santun, dia stabil. Kalau hanya santun, pelayan-pelayan juga santun. Ya. Tapi dia stabil. Artinya, dia diangkat tidak terbang, dia ditekan juga tidak frustrasi. Dan itu yang tadi, dia mau dihujat, dicaci maki, dia tetap stabil. Pak Pendeta, ini menarik nih. Itu saya kan sering mempromosikan, menyampaikan, memberitahukan ke ruang publik bahwa Pak Anies Baswedan bantu IMB kepada gereja-gereja. Ya, Menurut Bapak Pendeta, benarkah? sangat benar. Gereja mana-mana saja tuh yang Bapak Pendeta tahu? Wah, itu data yang ada itu ada 33 IMB 30 yang IMB dia ya? berikan, dan mungkin 50 lebih yang diresmikan. Resmian di gereja, 50 yang Iya, diresmikan. diresmikan, dan IMB yang diberikan ada 33, itu data dari yang ada di kami. Dan bermacam-macam, Katolik, Protestan, bahkan yang Hindu Tamil, Hindu Tamil. itu juga dibuatkan tempat ibadah. Dibuatkan tempat ibadah ya Pak? Ibadah. Yang Hindu pada umumnya itu dibuatkan tempat kremasi. Kremasi. Iya. Ah. Nah, ini yang hebatnya. Dan menarik, jadi gereja Katolik itu dibuatkan semua. Baik Pak Pendeta, ini ada lagi Pak Pendeta. Pengresmian gereja. Ya. Kan kebetulan gereja karismatik yang diresmikan oleh Pak Anies Baswedan. Bagaimana menurut Bapak tanggapan terkait itu? Saya lihat di Google tuh ada Bapak Pendeta juga ya. Oh banyak. Jadi gereja aliran Protestan, banyak, Injili, karismatik, Pantekosta, itu semua dia resmikan. Jadi dia dasarnya 3 hal, ada 4 hal sebenarnya, yaitu sesuatu keputusan yang membawa manfaat kepada masyarakat banyak, mendatangkan rasa keadilan. Rasa keadilan sesuai dengan Pancasila itu Iya, ya Pak? sesuai dengan Pancasila, dan juga sesuai dengan undang-undang. Sesuai undang-undang. Maka dia tidak akan segan-segan, dia akan realisasi pemberian IMB atau apapun juga. Itu dia akan realisasi. Baik Pak Pendeta, itu saya dapat informasi bantuan BOTI, bantuan operasional Operasional tempat ibadah. Apakah tempat Bapak mendapatkan juga? Saya dapat. Dapat. Saya dapat. Gimana merespon Bapak? Nah, inilah salah satu kehebatannya. Apalagi di pandemi, masa pandemi. Iya, masa pandemi. Karena begini, gubernur-gubernur sebelumnya juga ada memberikan dana, tapi sifatnya dana bantuan. Ya. Dana bantuan. Tetapi pada zaman Pak Anies ini, bukan hanya dana bantuan, tetapi semua gereja rata diberikan. Gereja diberikan semuanya. Semua. Semua tempat ibadah. Baik dari Muslim, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi bukan sifatnya parsial atau insidentil, tetapi memang ini jadi program, karena program dia yaitu ingin menghadirkan kesetaraan. Menghadirkan kesetaraan. Ingin membuat warganya bahagia. Nah, itu. Dan itu dia bukan slogan, dia realisasikan salah satu, yaitu dia memberikan bantuan operasional tempat ibadah kepada semua agama. Saya mendengar bahwa pengajar sekolah minggu cuma mendapatkan ya Bapak? Ya, jadi BOTI itu yang hebatnya itu setiap tahun dia naik. Naik, anggarannya bertambah terus? Anggaran dan kepada sasarannya. Dulu hanya diberikan kepada kalau di masjid marbot, kemudian operasional gereja. Nah itu. Sekarang kemudian tahun berikutnya berkembang, diberikan juga kepada guru sekolah minggu. Ada tambahan berarti? Tambahan lagi, tahun berjalan. Tahun berjalan berikutnya diberikan lagi kepada pendetanya. Pendeta, pendeta juga mendapat. Jadi sudah ada 4 jenis yang diberikan. Baik.